Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Irma. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penyakit sinusitis. Selamat menonton. Nah, sebelum masuk ke penyakitnya, kita harus tahu dulu nih apa itu sinus. Sinus adalah salah satu bagian dari tubuh kita yang tepatnya berada di wajah, berupa rongga yang berisi udara. Secara alami, sinus menghasilkan lendir yang berfungsi untuk menyaring dan juga membersihkan bakteri ataupun partikel dari dalam udara yang kita hirup. Kalian bisa lihat dari gambar yang ada di sebelah kanan, itu adalah sinus ya teman-teman yang ada di wajah. Sinus itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada sinus frontalis. Sinus frontalis terletak di daerah dahi, berbentuk segitiga, bentuknya jarang ada yang simetris. Rata-rata sinus ini pada orang dewasa cukup besar menampung 4-7 ml udara. Lalu ada sinus etmoidal, yaitu sinus yang terletak di antara kedua mata, tepatnya berada di belakang pangkal hidung. Setiap rongganya itu terdiri dari rongga-rongga kecil, bisa menampung sekitar 2-3 ml udara. Lalu ada sinus sphenoidal, yaitu sinus yang berada di belakang tulang sphenoid atau di belakang mata. Sinus ini itu adalah sinus yang paling dalam yang ada di kepala, ukurannya bervariasi tergantung usia, jenis kelamin, dan juga etnis. Lalu yang terakhir ada sinus maxillaris, yaitu sinus yang terletak di pipi. Sinus ini adalah sinus yang paling besar dan juga paling umum menjadi tempat infeksi, bisa menampung 15-20 ml udara. Selain menghasilkan lendir, sinus juga memiliki beberapa fungsi lain. Yang pertama, membantu melawan infeksi. Lendir yang dihasilkan oleh sinus dapat membantu menghalang debu dan juga kotoran masuk ke dalam rongga hidung. Lalu yang kedua, melembabkan dan memanaskan udara pada rongga hidung. Tujuannya supaya udara menjadi lebih hangat, lebih basah, dan juga lebih sehat untuk disalurkan ke paru-paru. Yang ketiga, mengurangi berat tengkorak. Rongga-rongga pada sinus itu berfungsi untuk mengimbangi berat tulang yang ada pada tengkorak kita. Yang keempat, menyangga trauma wajah. Karena salah satu fungsi sinus adalah untuk melindungi struktur penting seperti otak dari benturan langsung. Yang terakhir, mempengaruhi suara terdengar. Sinus berfungsi sebagai resonator yang memberikan keunikan pada suara kita. Saat kita berbicara, gelombang suara akan memantul dari dinding rongga sinus sehingga suara kita terdengar lebih keras, hangat, dan lebih berlapis. Lalu, apa itu sinusitis? Sinusitis adalah peradangan atau pembengkakan pada jaringan lapisan sinus atau dinding sinus. Peradangan tersebut umumnya terjadi karena infeksi sehingga menghasilkan lendir yang berlebihan dan menyumbat saluran hidung. Nah, kalau misalnya gambarnya di zoom, itu kalian bisa lihat sendiri dinding-dindingnya itu mengalami peradangan jadi menebal gitu ya teman-teman. Terus ada cairannya juga yang berlebihan. Lalu pada bagian salurannya juga jadinya terhalang tuh untuk cairannya keluar. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang etiologi atau penyebab dari sinusitis. Sinusitis terjadi akibat virus, bakteri, atau jamur yang menyebabkan sumbatan pada sinus atau pembengkakan. Selain itu, hal lain yang dapat menyebabkan sinusitis adalah yang pertama, ada flu atau common cold. Flu atau common cold adalah infeksi virus yang terjadi pada hidung dan juga tenggorokan yang biasanya disebabkan oleh banyak virus, salah satunya influenza. Nah, flu ini juga merupakan salah satu gejala yang paling umum terjadi apabila kita terserang suatu penyakit. Lalu yang kedua ada rinitis alergi. Rinitis alergi atau high fever adalah peradangan yang terjadi di rongga hidung akibat reaksi alergi. Nah, biasanya dipicu oleh berbagai jenis alergen, contohnya serbuk sari, debu, dan juga bulu hewan. Lalu yang kedua ada polip hidung. Polip hidung adalah jaringan lunak yang tumbuh di bagian dalam saluran hidung yang berbentuk seperti buah anggur dengan posisi menggantung di bagian dalam hidung. Nah, polip ini apabila tidak ditangani dengan segera dapat menyebabkan aliran lendir dari sinus tersumbat dan juga menumpuk hingga akhirnya mengakibatkan sinusitis. Yang keempat ada septum deviasi atau bengkoknya tulang hidung. Septum adalah dinding yang berada di antara kedua lubang hidung. Kalau misalnya bahasa awam mah sekat lah, sekat hidung ya kan. Nah, membengkoknya dinding ini akan otomatis menghambat saluran sinus dan memicu terjadinya sinusitis. Selain itu, juga bisa mengakibatkan mimisan dan sinusitis secara terus-menerus. Yang kelima, memiliki berbagai macam alergi. Hal ini sudah pasti karena dari alergi tersebut itu dapat memicu iritan atau iritasi yang terjadi di sinus, sehingga bisa jadi lendirnya akan semakin berlebihan dan bisa memicu terjadinya infeksi. Yang keenam, adenoid yang membesar.
Kelenjar adenoid adalah kelenjar yang berada di dalam hidung dan juga tenggorokan bagian atas. Nah, kelenjar adenoid ini biasanya akan membesar ketika tubuh kita sedang melawan infeksi dan akan mengempis kembali setelah infeksi mereda. Yang ketujuh, rutin menyelam dan juga berenang. Karena pada saat kita berenang, tekanan air akan menambah tekanan pada rongga sinus kita sehingga menyebabkan rusaknya jaringan. Nah, selain itu, kandungan air dalam kolam berenang itu kan ada klorinnya. Nah, klorin itu dapat mengiritasi lapisan hidung dan mengganggu rongga sinus. Yang kedelapan, mengalami infeksi gigi. Contohnya kayak abses gigi yang tidak diobati. Abses gigi adalah terbentuknya kantung atau benjolan yang berisi nanah pada gigi. Nah, biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri. Munculnya sekitar di akar gigi atau di gusi. Nah, terus apa hubungannya sama sinus? Jadi gini, sinus yang paling dekat sama mulut itu adalah sinus maksilaris, yaitu sinus di bagian pipi. Yang mana bagian dasar sinus ini itu letaknya paling dekat dengan akar gigi. Jadi, dari gigi itu bisa lari ke sinus, teman-teman, seperti itu. Jadi, infeksinya itu bakal lebih mudah menyebar ke sinusnya. Yang kesembilan, mengalami cedera hidung. Cedera hidung yang disebabkan oleh benturan keras saat terjatuh, berenang, atau kecelakaan itu dapat menyebabkan sinusitis karena dapat terjadi tumpukan darah atau patah tulang yang dapat mengganggu fungsi sinus dalam mengalirkan lendir dan justru dapat merusak sinus. Yang terakhir, adanya benda asing yang tersangkut di hidung. Nah, adanya benda asing yang tersangkut di hidung itu dapat menyebabkan pembengkakan mukosa yang menyebabkan erosi mukosa, ulserasi, dan juga epistaksis. Hal ini biasanya terjadi karena ada benda asing organik yang masuk ke dalam hidung, kemudian benda tersebut menyerap air yang ada di dalam jaringan hidung dan memicu terjadinya pembengkakan. Nah, selanjutnya ada jenis sinusitis. Sinusitis terbagi menjadi 4. Yang pertama ada sinusitis akut, sinusitis subakut, sinusitis kronis, dan sinusitis kambuhan. Nah, apa yang membedakan dari keempat jenis sinusitis ini? Yang membedakan adalah waktu berlangsungnya gejala dari setiap sinusitis. Untuk lebih rincinya, nanti kita akan bahas di bagian manifestasi klinis atau gejala. Oke, next kita akan bahas tentang faktor risiko sinusitis. Yang pertama, adanya kelainan struktur atau bentuk saluran hidung seperti polip hidung dan juga penyimpangan septum hidung. Nah, adanya kelainan struktur dan juga bentuk saluran hidung dapat meningkatkan resiko terjadinya sinusitis. Yang kedua, masalah pernafasan yang disebabkan oleh obat-obatan. Contoh, obat aspirin. Nah, seseorang yang mempunyai masalah pernafasan karena obat aspirin itu disebut dengan ARD. ARD ini disebabkan oleh hipersensitivitas, non-alergi, intoleransi yang menimbulkan gejala pernafasan berat yang disebabkan obat antiinflamasi non-steroid seperti aspirin yang menghambat siklooksigenase atau COX dan enzim sintetis prostaglandin. Yang ketiga, pengidap asma rentan terkena sinusitis kronis. Hal ini karena baik asma maupun sinusitis itu dapat dipicu oleh peradangan akibat alergen maupun iritan. Nah, para penderita asma itu bisa mempunyai kemungkinan yang lebih tinggi terkena infeksi sinus dan membuat asmanya jadi lebih sulit untuk dikendalikan. Yang keempat, terpapar asap rokok berlebihan dalam jangka panjang. Hal ini sudah pasti ya teman-teman, karena asap rokok itu adalah salah satu pemicu terjadinya iritan atau iritasi yang dapat memperparah terjadinya sinusitis. Yang kelima, gejala alergi batuk pilek. Batuk dan pilek adalah salah satu tanda gejala yang sering sekali muncul pada saat sinusitis. Pilek itu kan hidung kita mengeluarkan lendir ya kan, lendir berlebihan. Nah, kalau kita kena sinusitis pada saat kita pilek, itu dapat menambah lendir itu. Jadi yang lendirnya udah banyak, tambah banyak lagi. Terus yang tadinya udah numpuk, jadi tambah numpuk lagi. Sedangkan kalau batuk, itu adalah lendir yang menumpuk tadi, kan dia nggak bisa keluar lewat hidung kan, karena tersumbat saluran hidungnya. Nah, karena dia nggak bisa keluar lewat hidung, dia akhirnya turun ke tenggorokan, sehingga menyebabkan tenggorokannya sakit
sakit, terus jadinya gatel dan menyebabkan batuk. Dan yang terakhir, sistem imun tubuh lemah. Hal ini dikarenakan pada saat kita terkena sinusitis, infeksi bakteri dan juga virus itu kan akan masuk nih ke dalam tubuh kita. Nah, sistem imun tubuh kita akan otomatis melawan dan berusaha mempertahankan. Kalau misalnya kalah, akan menyebabkan tubuh kita menjadi lemah, terus mudah kelelahan, sering kecapean, seperti itu. Kalau tadi kita bahas faktor risiko secara umum, sekarang kita akan bahas faktor risiko pada anak-anak. Yang pertama, memiliki alergi. Karena kalau misalnya kita punya alergi, kita tuh akan lebih mudah dan juga lebih sering terkena iritan akibat alergi tersebut dan bisa memperparah kondisi sinusitis. Yang kedua, posisi minum botol sambil berbaring telentang. Hal ini karena pada saat kita berbaring telentang, gravitasi akan menyebabkan darah mengumpul di sinus dan membuat kesulitan bernafas melalui hidung. Selain itu, lendir juga dapat terkumpul di saluran hidung menyebabkan hidung tersumbat dan juga nyeri. Posisi ini juga dapat menyebabkan tenggorokan menjadi kering, dapat memperparah batuk, iritasi tenggorokan, dan menjadi salah satu gejala sinusitis. Yang ketiga, menggunakan DOT. DOT atau botol minum yang biasanya digunakan oleh anak-anak ataupun bayi bisa menjadi salah satu media penularan sinusitis. Apalagi kalau DOT tersebut digunakan lebih dari satu anak. Yang keempat, terjangkit dari anak lain di tempat penitipan anak atau sekolah. Karena sinusitis itu salah satu penyebarannya adalah melalui percikan atau droplet. Nah, kalau misalnya ada anak yang punya sinusitis, terus dia ke sekolah atau dia main sama temennya, nah si temennya ini bisa terkena sinusitis melalui droplet atau percikan, entah itu pada saat bersin, pada saat batuk, atau dari udara sekitar. Yang terakhir, banyak menghirup asap. Ini juga udah pasti karena seperti yang faktor risiko sebelumnya, asap ini dapat memicu iritasi di saluran hidung, jadi dapat memperparah sinusitis. Selain itu, asap ini juga dapat membuat kita kesulitan bernafas. Sekarang kita akan membahas tentang gejala sinusitis. Yang pertama, sinusitis akut. Gejala sinusitis akut dapat berlangsung selama 2-4 minggu. Yang pertama yaitu pilek dan juga hidung tersumbat, yang merupakan gejala umum dari sinusitis. Yang kedua yaitu ada lendir yang mengalir menetes dari hidung ke tenggorokan atau postnasal drip. Lalu yang ketiga ada nyeri di bagian belakang mata, hidung, pipi, atau dahi yang bisa memburuk ketika kita membungkuk. Nah, kenapa pada saat kita bungkuk akan terasa nyeri? Karena tekanan yang disebabkan oleh penumpukan lendir akan meningkat dan menimbulkan rasa sakit pada saat kita membungkuk. Lalu yang keempat, hidung beringus dengan warna kuning atau hijau. Warna dari ingus itu sendiri bisa berwarna kuning atau hijau, itu tergantung dari infeksi yang dialami, bisa karena virus, bakteri, ataupun jamur. Yang kelima, sakit telinga. Infeksi sinusitis dapat menyebabkan peradangan pada saluran eustasius sehingga terjadi penumpukan cairan dan infeksi pada telinga tengah. Keenam, sakit kepala. Sakit kepala akibat sinus itu terasa seperti nyeri tumpul yang biasa terjadi di belakang mata, di tulang pipi, dahi, ataupun pangkal hidung. Penyebabnya bisa karena lendir yang menumpuk dan juga infeksi dari kuman maupun bakteri. Yang ketujuh, sakit gigi karena terhubung dengan sinus maksilaris. Lalu yang kedelapan, penurunan pada fungsi indera penciuman yang merupakan akibat dari lendir yang menumpuk serta menyebabkan hidung tidak bisa mencium bau. Lalu yang kesembilan, ada batuk. Batuk terjadi karena ada banyak cairan atau dahak yang berada di dalam rongga hidung kemudian turun ke tenggorokan. Maka dari itu dapat memicu terjadinya batuk. Dan yang terakhir ada bau mulut. Bau mulut ini disebabkan karena lendir yang mengandung bakteri dan mengeluarkan bau yang tidak sedap saat terurai, sehingga mempengaruhi kualitas nafas. Selanjutnya ada gejala sinusitis subakut. Gejala sinusitis subakut itu berlangsung selama 4-12 minggu. Gejala yang dialami biasanya itu sama dengan sinusitis yang akut tetapi tidak parah. Lalu ada sinusitis kambuhan. Seseorang dapat dikatakan terkena sinusitis kambuhan jika mengalami serangan sinusitis akut sebanyak 4 kali atau lebih dalam setahun. Gejala yang timbul umumnya berlangsung kurang dari 2 minggu setiap kali kambuh. Terakhir, ada gejala sinusitis kronis. Gejalanya hampir sama dengan sinusitis akut, walaupun lebih ringan, tetapi gejalanya bisa berlangsung lebih lama atau bahkan bisa dibilang jangka panjang, yaitu lebih dari 12 minggu atau bahkan bertahun-tahun.
Gejala sinusitis kronis yang pertama yaitu bersin. Bersin disebabkan oleh reaksi alergi seperti debu yang menyebabkan iritasi pada sinus. Yang kedua, sakit tenggorokan. Yang ketiga, sakit gigi. Yang keempat, rasa tidak enak di mulut. Yang kelima, kurangnya sensitif terhadap bau atau hiposmia. Hal ini terjadi karena lendir yang menumpuk sehingga membuat indera penciuman kita menjadi kurang sensitif. Yang keenam, anosmia atau kehilangan penciuman. Anosmia itu biasanya bersifat sementara dan bisa diobati. Obatnya yaitu bisa dengan steroid topikal atau steroid oral yang dapat memberikan kelegaan pada hidung yang tersumbat. Yang ketujuh, batuk kering kronis. Batuk kering kronis ini biasanya terjadi pada anak-anak. Dan yang terakhir, mudah lelah. Mudah lelah ini dikarenakan sistem imun tubuh kita yang menjadi lemah akibat infeksi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gejala sinusitis pada anak-anak. Yang pertama, pilek yang tidak membaik dalam 10-14 hari. Hal ini dikarenakan pilek akibat sinusitis memang berlangsung lebih lama dibanding dengan pilek biasanya. Yang kedua, alergi yang tidak merespon terhadap pengobatan. Karena pada saat kita mengalami sinusitis, alergi yang kita alami akan kebal terhadap obat-obatan. Lalu yang ketiga ada batuk berkepanjangan. Sama seperti pilek, batuk yang berkepanjangan juga merupakan gejala dari sinusitis, berbeda dengan batuk biasa. Lalu ada demam tinggi dengan suhu melebihi 39 derajat Celcius. Nah, demam ini adalah salah satu reaksi alami dari tubuh pada saat terkena infeksi. Dan yang terakhir, adanya lendir kental berwarna hijau atau kuning yang keluar dari hidung. Selanjutnya ada komplikasi sinusitis. Komplikasi ini biasanya terjadi ketika sinusitis kronis tidak ditangani dengan baik, sehingga menyebabkan yang pertama, meningitis. Meningitis dapat terjadi apabila infeksi sinus sudah sangat parah dan menyebar hingga ke selaput otak. Yang kedua, gangguan penglihatan. Infeksi sinus berat dapat menyebar ke mata menyebabkan selulitis orbital yang juga mempengaruhi penglihatan. Yang ketiga, osteomyelitis. Osteomyelitis biasanya terjadi pada tulang wajah, tepatnya di sekitar mata dan juga hidung. Osteomyelitis ini merupakan komplikasi dari sinusitis frontal. Akibat perluasan langsung infeksi ke tulang frontal atau melalui tromboflebitis vena diploik. Yang keempat, selulitis pada kulit wajah atau selulitis periorbita. Selulitis ini biasanya terjadi di sekitar mata. Dapat terjadi pada semua usia, tapi lebih sering menyerang anak-anak di bawah usia 5 tahun. Selulitis ini biasanya terjadi karena goresan, cedera, atau gigitan serangga di sekitar mata. Jika kuman masuk ke dalam luka tersebut, akan terjadi infeksi yang dapat menyebar ke tempat terdekat seperti sinus etmoid. Yang kelima, selulitis orbita. Selulitis orbita biasanya berasal dari infeksi sinus etmoid akibat sinusitis bakteri. Selulitis orbita terjadi akibat sinusitis bakteri, biasanya berasal dari infeksi sinus etmoid dan seringkali disebabkan oleh infeksi staph atau penyakit pneumokokus. Yang terakhir, hilangnya indera penciuman. Hal ini dikarenakan infeksi dapat memicu peradangan pada saraf penciuman. Kondisi ini akhirnya menyebabkan hilangnya kemampuan indera penciuman sementara atau permanen. Setelah komplikasi, kita akan lanjut ke diagnosis sinusitis. Nah, biasanya untuk menentukan diagnosis dari sinusitis, dokter akan mulai dengan tanya jawab atau anamnesa. Pertanyaan yang akan ditanyakan biasanya itu adalah gejala yang terjadi, frekuensi kemunculan keluhan, dan juga penyakit yang sedang atau yang pernah diderita oleh pasien. Setelah anamnesa atau tanya jawab, dokter dapat melakukan beberapa pemeriksaan. Yang pertama, endoskopi hidung atau nasoendoskopi. Tujuannya untuk melihat bagian dalam hidung dan juga tenggorokan yang bisa menjadi sumber infeksi sinusitis. Kedua, tes MRT atau CT scan. Tujuan dilakukan tes ini adalah untuk melihat bagian dalam sinus dan juga hidung lebih jelas. Yang ketiga, tes darah. Tes darah berfungsi untuk mendeteksi gangguan yang menyebabkan daya tahan tubuh melemah seperti HIV. Lalu ada pemeriksaan kultur lendir hidung dan juga sinus. Tujuannya untuk mencari keberadaan bakteri atau jamur yang memungkinkan menjadi penyebab sinusitis. Yang terakhir, tes alergi. Tes ini dapat membantu untuk menentukan alergen yang menjadi penyebab dari sinusitis. Oke, next kita akan beralih ke pencegahan sinusitis. Yang pertama, pencegahan primer. Menghindari paparan alergen jika memiliki alergi. Contoh, kalian punya alergi terhadap debu. Pada saat kalian keluar, kalian naik motor, kalian harus usahakan memakai masker supaya debunya nggak masuk ke dalam rongga hidung kalian. Yang kedua, tidak merokok dan hindari paparan asap rokok. Sama ya, sama kayak yang alergi debu tadi. Kalau misalnya kalian punya alergi terhadap rokok atau asap rokok, sebisa mungkin kalian hindari dengan pakai masker atau kalian menjauh dari orang yang merokok tersebut.
Yang ketiga, menjaga kebersihan tangan. Ini sangat penting ya teman-teman, apalagi cuci tangannya juga harus benar, harus 7 langkah. Kenapa? Karena dengan kalian mencuci tangan, kalian bisa menghindari infeksi dari virus maupun bakteri melalui tangan kalian. Selanjutnya, yang keempat, menggunakan pelembab udara ketika cuaca kering. Pasti kita harus menjaga kelembapan udara, karena pada saat udara kering itu dapat memicu iritasi pada lapisan sensitif saluran hidung, sehingga dapat menyebabkan peradangan dan juga gangguan aliran lendir. Lalu, menjaga pola makan sehat. Dengan menjaga pola makan sehat, kalian dapat menjaga imun tubuh kalian agar tetap kuat sehingga kalian gak gampang sakit. Lalu, menjaga kebersihan gigi dan gusi. Usahakan gigi dan gusi harus tetap bersih ya teman-teman supaya kalian gak kena infeksi gigi, terus jadi larinya ke sinus. Lalu, minum air yang cukup agar tubuh kalian tetap terhidrasi. Kemudian yang terakhir, mengelola stres dan istirahat yang cukup. Next, pencegahan sekunder. Yang pertama, periksa ke dokter apabila muncul gejala. Yang kedua, mendapatkan vaksinasi flu setiap tahunnya. Dengan vaksinasi flu ini, kalian dapat terlindungi dari infeksi virus seperti virus influenza. Dan yang terakhir, menghindari kontak langsung dengan orang yang sakit. Next, pencegahan tersier. Yang pertama, minum obat sesuai anjuran dokter. Yang kedua, melakukan perawatan mandiri seperti cuci hidung dengan air garam. Dan yang ketiga, berobat ke dokter gigi jika terdapat gigi yang berlubang atau bermasalah. Oke, selanjutnya ada pengobatan. Pengobatan sinusitis itu bisa melalui 3 cara. Yang pertama, perawatan mandiri. Perawatan mandiri dapat dilakukan di rumah dengan cara yang pertama, menghirup uap dari semangkuk air hangat atau mandi dengan air hangat. Yang kedua, menggunakan kompres hangat pada area wajah. Yang ketiga, membersihkan hidung atau cuci hidung menggunakan larutan garam NaCl 0,9%. Lalu yang keempat, memperbanyak minum air putih dan tidak mengonsumsi minuman alkohol. Dan yang terakhir, istirahat yang cukup dan tidur yang cukup. Nah, kalau kalian penasaran cuci hidung atau membersihkan hidung dengan larutan garam NaCl itu gimana, kalian bisa cek video yang akan aku taruh linknya nanti di grup ya teman-teman. Pengobatan kedua bisa melalui obat-obatan. Yang pertama, obat antibiotik. Fungsinya adalah untuk melawan infeksi bakteri. Yang kedua, obat pereda nyeri seperti acetaminophen atau ibuprofen. Tujuannya untuk meredakan nyeri. Yang ketiga, obat pengencer lendir atau guaifenesin. Tujuannya untuk mengencerkan lendir berlebih. Yang keempat, kortikosteroid semprot hidung. Tujuannya untuk mencegah dan mengobati peradangan pada sinus. Dan yang kelima, kortikosteroid tablet dan juga suntik. Tujuannya untuk meredakan peradangan sinusitis parah yang disebabkan oleh polip hidung. Pengobatan ketiga yang bisa dilakukan adalah operasi. Operasi yang biasa dilakukan adalah operasi fungsional endoscopic sinus surgery atau FESS. Biasanya operasi ini dilakukan untuk membuka atau melebarkan sinus dengan cara pertama, membersihkan sinus, kedua, memperbaiki septum yang menyimpang, dan yang ketiga, menghilangkan polip. Nah, buat kalian yang penasaran operasinya itu gimana sih? Nanti aku bakal kasih tahu juga videonya barengan sama video perawatan mandiri cuci hidung. Oke? Ya, alhamdulillah terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga kalian bisa paham. Dan ya, sampai sini aja. Semoga kita semua terjauhkan dari penyakit sinusitis ya teman-teman karena infeksinya banyak banget ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih juga Bu Amel.